Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salponianto Meladi dengan NIM 221144031 dari kelas 1A TPPG. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan bangunan yang diakibatkan karena penurunan tanah. Yang pertama, pendahuluan. Kuat dan aman merupakan syarat mutlak berdirinya suatu konstruksi. Semua konstruksi yang direncanakan akan ditopang oleh tanah. Meneruskan beban struktur yang ada di atas muka tanah dan gaya-gaya lain yang bekerja ke tanah pendukung bangunan merupakan fungsi utama dari struktur bangunan yang biasanya disebut pondasi. Jenis tanah dengan segala sifat teknis tanah merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan suatu pondasi agar tidak terjadi kegagalan konstruksi pada suatu bangunan. Salah satu kegagalan konstruksi yang sering terjadi adalah penurunan tanah yang disebabkan karena proses konsolidasi. Untuk konsolidasi itu sendiri adalah proses berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat pembebanan, di mana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air keluar dari rongga tanah. Kemudian ada permasalahan. Permasalahan kali ini terjadi di kantor pos pusat Balikpapan. Kantor pos pusat Balikpapan yang berlantai 3 dibangun pada tahun 1994 dan diresmikan penggunaannya pada tahun 1995. Seiring dengan berjalannya waktu, gedung tersebut mengalami penurunan atau biasa disebut konsolidasi, sehingga mengalami kerusakan baik struktural maupun arsitektural. Bangunan kantor pos pusat Balikpapan yang terdiri dari dua segmen atau bagian, yaitu segmen 1 dan 2. Untuk segmen 1 adalah bangunan yang mengalami penurunan, sedangkan segmen 2 adalah bangunan induk. Setelah dilakukan analisis, ternyata tanah di daerah bangunan tersebut merupakan tanah pasir, yang mana kedalaman tanah kerasnya berada pada kedalaman 20 meter. Penurunan yang terjadi pada bangunan tersebut merupakan penurunan setempat atau differential settlement. Kemudian ada solusi. Untuk solusinya, dikarenakan penyebab utama penurunan gedung kantor pos Balikpapan disebabkan karena tidak adanya pondasi dalam, meskipun struktur utama gedung tersebut masih mampu menahan beban yang ada, tetapi tetap saja gedung kantor pos Balikpapan harus segera dilakukan perkuatan pada pondasi gedung tersebut. Karena apabila didiamkan atau tidak dengan cepat diperbaiki, maka nantinya bisa semakin lebih parah lagi. Metode perbaikan dilakukan dengan memasang bore pile di sekitar gedung tersebut, kemudian menyatukan dengan gedung utama. Dari hasil penelitian dan kajian tersebut, gedung kantor pos Balikpapan dapat disimpulkan bahwa satu penyebab utama penurunan gedung kantor pos Balikpapan disebabkan karena tidak adanya fondasi dalam pada gedung tersebut. Dua, gedung kantor pos Balikpapan harus segera dilakukan perkuatan pada fondasi gedung tersebut. Tiga, metode perbaikan dilakukan memasang bore pile di sekitar gedung tersebut, kemudian menyatukannya kembali dengan gedung utama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.